kami, yaitu kelompok 12. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan kami mengenai evaluasi dan analisis resiko pada usaha es teh Indonesia Cabang Makassar dengan menggunakan kerangka kerja ISO 31000. Kenapa topik ini penting? Karena setiap usaha, termasuk minuman kekinian, memiliki resiko yang bisa muncul kapan saja. Kerangka kerja ISO 31000 bisa membantu kita untuk menganalisis dan mengevaluasi resiko sejak awal sehingga pemilik usaha bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan dan mempersiapkan diri dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa berkembang lebih cepat. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan analisis resiko yang telah kami identifikasi. Kita awali dengan risiko internal yang langsung berkaitan dengan operasional. Risiko pertama, jumlah karyawan terbatas. Di outlet Makassar hanya ada satu karyawan aktif. Kalau pesanan sedang ramai, pelayanannya biasa lambat dan mengurangi kepuasan pelanggan. Risiko ini termasuk medium risk dan solusi yang bisa dilakukan adalah menambah karyawan paruh waktu di jam sibuk atau memberikan pelatihan agar lebih efisien. Risiko kedua, peralatan rusak. Kerusakan pada blender atau mesin es bisa langsung menghambat produksi. Risiko ini tergolong juga medium risk, namun bisa dikendalikan dengan perawatan rutin, menyediakan cadangan peralatan, serta menyiapkan dana darurat untuk perbaikan. Risiko ketiga, kapasitas produksi terbatas karena stok habis. Pernah terjadi sekali bahan pelengkap habis ketika permintaan tinggi, sehingga produksi terpaksa dihentikan. Ini berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan, yang mana risiko ini juga termasuk medium risk. Mitigasinya adalah manajemen stok yang teratur, pemesanan bahan secara terencana, dan memiliki pemasok alternatif agar tidak tergantung pada satu sumber. Risiko eksternal. Sekarang kita masuk ke risiko eksternal yang berasal dari luar usaha. Risiko 4, persaingan ketat. Banyak kompetitor menawarkan harga lebih murah atau varian menu lebih beragam. Probabilitasnya tinggi dan dampaknya besar, sehingga masuk kategori high risk. Jika tidak ditangani, pangsa pasar bisa tergerus. Solusinya adalah diferensiasi produk, misalnya menambahkan varian menu baru, menjaga kualitas pelayanan, serta memperkuat promosi digital. Risiko 5, fluktuasi harga bahan baku. Harga teh, gula, atau topping bisa naik dan turun sesuai kondisi pasar. Dampaknya pada margin keuntungan cukup terasa, tetapi risiko ini masih medium risk. Langkah mitigasinya adalah menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok, melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap, serta menyiapkan alternatif bahan dengan kualitas setara. Selanjutnya, ada risiko yang berkaitan dengan lokasi usaha. Risiko keenam, tempat usaha kecil. Ruko yang digunakan masih terbatas dan belum ada area berteduh untuk pelanggan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan, tetapi risikonya medium risk. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah menambah fasilitas sederhana seperti kanopi atau mengoptimalkan pesanan agar pelanggan tidak harus menunggu di tempat. Risiko ketujuh, lokasi kurang strategis. Outlet berada agak ke dalam sehingga tidak langsung terlihat dari jalan utama. Risiko ini medium risk. Cara mengatasinya adalah memasang papan nama yang jelas, promosi digital, dan pendaftaran lokasi usaha di Google Maps agar lebih mudah ditemukan pelanggan baru. Baik, saya akan menjelaskan tentang risiko eksternal. Di sini saya akan membahas dua risiko terakhir. Risiko pertama yaitu cuaca ekstrim, di mana musim hujan panjang seringkali membuat pelanggan malas datang ke outlet, sehingga omset menurun. Risiko ini medium risk, dan untuk mengatasinya, usaha bisa memaksimalkan layanan pesan antar, memberikan promo khusus saat hujan, atau menawarkan menu minuman hangat agar penjualan tetap stabil. Risiko kedua yaitu minimnya promosi media sosial, di mana ini termasuk risiko yang sangat kritis. Saat ini, outlet lebih bergantung pada aplikasi pesan makanan online tanpa promosi aktif di media sosial. Padahal, di era digital, keputusan beli konsumen banyak dipengaruhi oleh konten online. Risiko ini masuk di high risk. Solusinya adalah membuat akun media sosial
resmi outlet, memproduksi konten kreatif dan konsisten, serta berkolaborasi dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan audiens. Baik, dari hasil analisis ini dapat kami simpulkan bahwa dua risiko utama yang harus menjadi prioritas penanganan adalah persaingan ketat R4 dan minimnya promosi digital R9. Keduanya termaksud kategori high risk yang tidak bisa ditoleransi. Risiko lain seperti keterbatasan karyawan, peralatan rusak, hingga faktor cuaca. Meski tergolong medium risk, tetap penting untuk dikelola agar tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Melalui penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000, setiap risiko dapat dipetakan dan ditangani dengan strategi yang tepat. Dengan begitu, usaha ST Indonesia Makassar dapat menjaga kelancaran operasional, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisinya di pasar minuman kekinian. Kami yakin jika strategi ini dilaksanakan secara konsisten, outlet ini bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat tumbuh lebih besar, dikenal luas oleh konsumen, dan berpeluang untuk memperluas pasar di masa mendatang. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.